Guys, kita bahas Monsterverse. Kalian nunggu film Godzilla x Kong The New Empire 2024 nanti. Gue jamin kalian pasti suka dengan film seru yang akan kita bahas kali ini. Kali ini kita akan membahas film Godzilla tahun 2014. Film diawali dengan sebuah helikopter yang berlogo organisasi Monarch yang menuju sebuah pertambangan di Filipina pada tahun 1999. Lalu turunlah Dr. Serizawa bersama asistennya Vivini. Mereka ke sana untuk meneliti sesuatu hal yang aneh. Saat pertambangan menggali uranium, tiba-tiba tanah ambles ke gua yang ada di bawahnya. Lalu Serizawa pun menelusuri gua tersebut dan dia takjub dengan apa yang ditemukannya. Terlihat itu sebuah fosil yang berukuran raksasa. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan spora raksasa. Namun ada satu yang rusak, seperti ada sesuatu yang keluar dari dalamnya. Dan benar saja, dari atas terdapat jejak monster yang amat sangat besar menuju lautan. Lalu scene berpindah di Genjira, Jepang. Terlihat keluarga yang terdiri dari Joe Brody, Sandra, dan anaknya Ford. Di pagi sekali, Joe terlihat gelisah saat mendapat telepon yang membahas kejadian aneh di tempat kerjanya. Joe dan Sandra sama-sama kerja di instalasi nuklir di Genjira. Sampai kantor, Joe mendapat laporan terjadi aktivitas gempa yang tidak biasa. Sedangkan Sandra mendapat tugas untuk memeriksa keanehan yang terjadi bersama timnya. Tiba-tiba di sana terjadi gempa yang sangat terasa, sehingga Joe terpaksa menonaktifkan semua generator nuklir yang ada. Naasnya, Sandra dan timnya mendapati kebocoran reaktor nuklir di dekatnya. Joe yang khawatir, dia menunggu Sandra dan tim di depan pintu pengaman. Namun Sandra berbicara melalui HT. Dia meminta Joe untuk menutup pintunya karena dia tahu Sandra dan tim tidak akan selamat, dan juga supaya seluruh kota tidak terkena radiasi nuklir. Joe dengan penuh kesedihan, dia terpaksa menutup pintu pengaman dan membuat Sandra menghilang terkena kebocoran nuklir di dalam sana. Tak hanya itu, gempa kembali terjadi dan membuat salah satu reaktor nuklir runtuh. 15 tahun kemudian, Ford sudah dewasa. Dia bekerja di militer Amerika Serikat. Ford mengambil cuti untuk bertemu keluarganya. Ford juga hidup harmonis bersama istrinya Ellie dan putra kecilnya yang bernama Sam. Lalu saat Ford melepas rindu bersama istrinya, dia menerima telepon dan membuat mereka menghentikan aktivitasnya. Di dalam telepon mengabarkan bahwa ayah si Joe tertangkap oleh kepolisian Jepang karena melanggar batas wilayah karantina nuklir. Ford seketika gelisah dan bersiap-siap untuk menyusul ayahnya ke Jepang. Sesampainya Ford di sana, dia langsung menemui ayahnya di kepolisian Tokyo. Kemudian Joe mengajak Ford menuju ke rumahnya yang berada di Jepang. Di dalam sangat berantakan. Di sana Ford melihat berbagai clipping surat kabar kebocoran reaktor nuklir 15 tahun lalu. Ternyata ayahnya masih menyelidiki kasus tersebut sampai sekarang. Itulah yang membuat Joe tertangkap polisi. Ford berusaha membujuk ayahnya untuk tinggal bersama keluarganya di Francisco. Ford khawatir akan keadaan ayahnya yang masih memikirkan kematian istrinya. Di pagi harinya, Joe mengajak Ford pergi ke rumah lamanya untuk mengambil disk yang berisi data penting dan bisa membuktikan bahwa apa yang telah ditelitinya itu benar. Ford awalnya menolak, namun Joe menjelaskan bahwa yang terjadi 15 tahun lalu itu bukanlah kejadian yang alami dan pasti ada sesuatu di baliknya. Lalu mereka berdua pergi ke Genjira yang kini sudah menjadi kota mati akibat kebocoran nuklir 15 tahun yang lalu. Di pertengahan jalan, Joe membuka maskernya. Dia menyadari kalau udara di sana sudah bersih tanpa radiasi, tepat seperti dugaannya. Joe berhasil mendapat disket yang dimaksud. Di luar mereka mendengar helikopter dan mereka baru tahu kalau ada aktivitas di tempat kerja Joe dulu.
Saat mereka berbalik, sudah ada petugas yang menodongkan senjata pada mereka. Joe dan Ford langsung diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil petugas. Mereka dibawa ke dalam bekas reaktor nuklir Genjira. Di sana mereka melihat hal yang tak biasa. Ternyata di dalam sana ada Dr. Serizawa. Dia diberitahu kalau ada 2 orang yang ditangkap mengaku pernah kerja di reaktor nuklir tersebut. Serizawa langsung menemuinya. Joe yang penasaran dengan apa yang telah terjadi, dia ingin tahu apa yang menyebabkan istrinya terbunuh 15 tahun lalu. Joe juga mengatakan kalau dia pernah menemukan gelombang elektromagnetik saat 15 tahun lalu. Setelah Serizawa menyelidiki data yang dikumpulkan Joe 15 tahun lalu, dia menyadari bahwa yang diselidikinya selama ini telah memakan reaktor nuklir. Tak disangka gempa terjadi saat diteliti kebocoran radiasinya 0, dan dia memprediksi benda itu akan menetas. Serizawa yang khawatir pun memerintahkan para pekerjanya untuk menghancurkan benda itu. Saat mengira benda itu telah mati, tiba-tiba keluar sesuatu di dalamnya. Makhluk itu mampu memadamkan listrik di sekitar lokasi. Saat generator cadangan dinyalakan, terlihat makhluk raksasa yang mengamuk. Ford yang di dalam akhirnya dia bisa keluar, karena amukan makhluk itu meruntuhkan benda-benda di sekitarnya. Namun setelah keluar, Ford melihat ayahnya jatuh dari reruntuhan. Di keesokan harinya terlihat kekacauan dan mayat yang ada di mana-mana. Serizawa ditemui oleh Hampton yang mengambil alih koperasi Monarch. Kemudian Serizawa ditanya adakah orang lain yang dibutuhkan. Lalu Serizawa menuju Joe dan Ford untuk terlibat di operasi Monarch. Disayangkan Joe yang sudah tidak kuat lagi, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian mereka sampai di kapal induk Saratoga, di mana operasi Monarch itu bermarkas. Mereka menyebut monster itu dengan sebutan Muto. Operasi itu dipimpin oleh Laksamana yang bernama William Stans. Mereka berencana mencari dan menemukan Muto sampai dapat. Ford dijelaskan sejarah tentang organisasi Monarch yang berawal di tahun 1954. Pertama kalinya kapal selam nuklir sampai di laut dalam. Nuklir yang ada di dalam kapal selam itu membangunkan makhluk raksasa predator alpha purba yang hidup jutaan tahun. Seiring rendahnya radiasi di permukaan bumi, makhluk ini bersembunyi dan hidup di dalam lautan, jauh di bawah tanah menyerap radiasi inti bumi. Kemudian organisasi Monarch didirikan. Setelah penemuan-penemuan itu, mereka menyebut makhluk itu Godzilla. Lalu Serizawa menjelaskan, 15 tahun lalu mereka menemukan fosil raksasa lainnya di Filipina yang berbentuk seperti Godzilla. Namun makhluk itu telah mati, dibunuh oleh 2 spora raksasa yang dijelaskan di awal film tadi. Setelah spora itu menetas, dia pergi ke arah Genjira dan berkepompong di sana selama 15 tahun, menyerap radioaktif dari dalam dan kemudian tumbuh menjadi Muto. Ford kemudian bertanya, kenapa mereka tidak membunuh makhluk itu saat menjadi kepompong. Lalu Vivi menjelaskan kalau makhluk itu memakai radiasi nuklir. Mereka khawatir jika membunuhnya menyebabkan radiasi itu lepas dan bisa membunuh jutaan orang di sekitarnya. Maka dari itu mereka hanya bisa menjaga, mempelajari, dan memahaminya. Makhluk itu mampu mempengaruhi arus listrik jarak dekat. Namun mereka tidak sadar kalau ternyata makhluk itu bisa mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Lalu Ford disuruh untuk menjelaskan apa yang diketahui oleh Joe tentang makhluk tersebut. Namun Ford tidak tahu sama sekali. Dia teringat Joe pernah mengatakan kalau makhluk yang disebut Muto itu bisa berkomunikasi melalui gelombang biosonar untuk memanggil makhluk lain. Mengetahui informasi tersebut, Serizawa langsung berusaha untuk mencari tahu siapa yang diajak berkomunikasi oleh Muto. Ford khawatir kalau Muto tidak segera dihentikan akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Serizawa menjawab dia percaya kalau Godzilla akan memberi keseimbangan alam di bumi melawan Muto. Lalu Ford menaiki helikopter pulang ke San Francisco, namun harus ditransit ke Hawaii. Di dalam kereta, Ford melihat anak yang terpisah dari orang tuanya.
Lalu Ford membantunya. Ford berjanji ke orang tuanya akan mengantarkannya kembali saat kereta berhenti. Sementara itu, di kapal induk Monarch mendeteksi kapal selam nuklir Rusia hilang di Pasifik Utara. Lantas, pasukan khusus pun diturunkan untuk menyelidiki kejadian itu. Mereka menemukan kapal selam Rusia dan tidak hanya itu, di sana juga ada Muto sedang memakan nuklir yang ada di dalam kapal selam tersebut. Di kapal induk Monarch mendeteksi ada makhluk lain mendekati Muto. Kemudian Serizawa pergi menuju Oahu. Serizawa berfirasat itu adalah Godzilla yang mencari Muto. Di Hawaii, semua orang bingung melihat pesawat tempur berterbangan di atas sana. Ford yang di dalam kereta juga melihatnya. Karena gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan Muto membuat seluruh listrik dan pesawat tempur di sana tak berfungsi. Kemudian Serizawa mendeteksi monster kedua yang keluar dari dalam lautan. Orang-orang yang berada di sana mereka lari berhamburan karena gelombang laut yang seperti tsunami datang. Kemudian saat listrik kembali menyala, terlihatlah Muto yang sudah berada di pusat kota. Militer berusaha menyerang Muto. Muto juga menyerang kereta yang ditumpangi Ford membuat kekacauan di sana. Lalu terlihat kaki besar monster lainnya. Itu kaki Godzilla yang berjalan menuju Muto. Siang harinya terlihatlah kota yang sudah hancur. Ford berhasil membawa anak itu kembali kepada orang tuanya. Ford menyadari ada banyak pasukan untuk memburu monster. Di dalam kapal induk mereka menyadari bahwa bukan Godzilla lah yang selama ini diajak berkomunikasi oleh Muto. Lalu Serizawa memerintahkan melakukan pencarian di Nevada. Karena dulu diketahui saat menemukan spora Muto ada 2 spora, yang satunya diketahui mati dan satunya menetas menjadi Muto. Dan spora yang tidak aktif itu disimpan di fasilitas nuklir di Nevada. Dan dugaan Serizawa benar saat diperiksa di sana ada sebuah lubang besar yang dipastikan itu disebabkan oleh spora tersebut yang memakan limbah nuklir di situ. Kemudian dari kejauhan terlihat makhluk yang sangat mirip seperti Muto yang berjalan menuju pusat kota. Makhluk itu menuju Las Vegas. Seketika kota di sana hancur dilewati Muto kedua yang ukurannya lebih besar namun tidak memiliki sayap. Monarch menyadari kalau monster itu memiliki kelamin yang berbeda. Jadi kesimpulan panggilan sinyal Muto selama ini adalah sinyal panggilan untuk kawin. Monarch berencana memancing Muto dan Godzilla lalu mengebomnya dengan bom nuklir. Namun Serizawa membantah usulan tersebut karena terlalu membahayakan banyak orang. Serizawa mengatakan kalau permasalahan Muto alangkah baiknya diserahkan kepada Godzilla. Namun Laksamana Stans menolak untuk berdiam diri saja. Dia akan tetap menyerang monster-monster itu dengan ledakan bom nuklir. Sampailah Ford di California untuk menghadang Muto yang menuju ke San Francisco. Dia melihat nuklir yang akan dikirim ke Francisco. Dia dengan pengalamannya di bidang bom, Ford meminta izin dengan bertugas menangani bom itu sekalian menemui keluarganya di Francisco. Ford kemudian menelpon istrinya kalau dia akan sampai di sana esok pagi. Di tengah jalan, kereta pembawa bom nuklir berhenti karena melihat ledakan di depan mereka. Para prajurit memeriksa keadaan. Dan betapa terkejutnya ada sesuatu yang menghadang mereka. Kereta itu berjalan kembali, namun muncul Muto dari dalam gelap yang menyerang kereta itu dan mengambil bom nuklir yang dibawanya untuk dijadikan makanan oleh Muto. Lalu keesokan harinya Ford kembali sadar dan melihat helikopter membawa bom yang tersisa. Mereka melihat Ford yang tertatih lalu menolongnya. Bom itu akan dibawa ke tengah teluk untuk memancing Muto dan meledakannya di sana.
Di sisi lain, seluruh penduduk kota pun dievakuasi, termasuk Ellie yang juga memasukkan Sam ke rombongan tersebut. Monarch menyadari Godzilla datang melewati jembatan. Sementara di sana banyak bus yang membawa orang-orang untuk dievakuasi. Para militer mempersiapkan tank untuk jaga-jaga jika ada yang terjadi saat kemunculan Godzilla. Dan benar saja, Godzilla datang membuat kekacauan di jembatan. Saat kekacauan itu terjadi, bis yang ditumpangi Sam mencoba menerobos jembatan. Terlihat Godzilla menerobos merusak jembatan dan bis yang ditumpangi Sam berhasil lolos. Pihak militer mempersiapkan bom nuklir mereka. Lalu terjadi serangan gelombang magnetik, membuat seluruh listrik dan kendaraan mati. Lalu terlihat seluruh pesawat terjatuh. Tidak lama setelah itu, dari atas muncul Muto yang mengamuk dan menghancurkan apapun yang di dekatnya. Muto membawa bom nuklir yang disiapkan sebelumnya. Lalu terlihat kabut hitam yang ternyata di dalamnya ada Muto betina. Mereka bertemu di San Francisco. Lalu Muto jantan menyerahkan bom nuklir itu kepada Muto betina. Mengetahui hulu ledak nuklir kini berada di pusat kota dan sangat membahayakan penduduk di sekitar, militer akhirnya meminta bantuan Ford untuk mematikan bom secara manual atau menjauhkannya dari pusat kota menuju ke laut. Berangkatlah Ford dan timnya menuju bom yang dibawa Muto itu ke pusat kota. Lalu terlihat Muto jantan yang menghadang Godzilla. Dan kemudian terjadi pertarungan di sana. Di sela pertarungan Muto jantan dan Godzilla, Ford dan timnya berusaha menuju ke lokasi bom. Di sana terlihat Muto betina yang mengerami telurnya di dekat bom nuklir. Kemudian muncul Godzilla dari dalam asap mendekati Muto betina. Menyadari itu, Muto betina menghampiri untuk bertarung. Melihat kesempatan itu, Ford dan timnya menghampiri bom tersebut. Mereka mendapati banyak sekali telur-telur Muto di sana. Sementara itu, Godzilla terlihat tidak berdaya dikeroyok dua Muto sekaligus. Sedangkan Ford dan timnya tidak punya waktu lagi. Sehingga mereka melakukan rencana kedua, yaitu membawanya menuju pantai dan menjauhkannya dari penduduk. Ford terlihat membuka selang bensin kendaraan yang berada di dekat telur-telur Muto. Lalu Ford berhasil meledakkannya dan menghancurkan telur-telur Muto tersebut. Muto yang menyadari terlihat mengamuk karena telur-telur itu sudah hangus dibakar api. Kemudian terlihat cahaya biru dari tubuh Godzilla. Lalu Godzilla menyemburkan api biru dari mulutnya menyerang dua Muto tersebut. Sedangkan para militer mencoba membawa bom itu menggunakan kapal. Namun si Muto betina melihat ke arah mereka dan mengejar bom itu. Dan akhirnya Godzilla bisa mengalahkan Muto jantan. Namun konsekuensinya dia tertimpa gedung di dekatnya. Ford melihat Godzilla lemas tak berdaya. Lalu di pantai terlihat militer yang berusaha menyerang Muto betina. Sedangkan Ford yang berusaha menyalakan kapalnya tiba-tiba terhenti dikarenakan terkena gelombang magnetik yang dipancarkan oleh Muto. Saat Muto akan menyerang Ford, dari belakang muncul Godzilla menggigit Muto betina itu. Dan pada akhirnya Muto betina berhasil dikalahkan. Kemudian mesin kapal dan seluruh listrik di sana kembali menyala. Ford terlihat lemas, namun seketika muncul cahaya dari atas yang berasal dari helikopter. Dan ternyata helikopter itu bermaksud datang untuk menyelamatkan Ford. Kemudian di tengah kota terlihat tubuh Godzilla terbujuk kaku. Sementara Ford yang menggendong Sam menuju penampungan korban serangan monster, dia cemas mencari istrinya. Di pusat kota, Serizawa yang melihat Godzilla lemas tak berdaya terkejut melihat Godzilla yang ternyata masih hidup. Di tempat penampungan, akhirnya Ford kembali berkumpul dengan istrinya. Di tempat penampungan itu pun mereka melihat Godzilla bangkit berjalan menuju pantai. Mereka semua bersorak menyebut Godzilla raja para monster yang telah menyelamatkan bumi.
Dan kemudian film pun selesai.